Fania Pamela. Fania? Sekarang jadwalnya praktek Oke, terima kasih. pembelajaran. Gurunya ngajar kelas online. Baiklah anak-anak, Observernya alhamdulillah di pagi hari ini itu sudah hampir dari kurang lebih ada 25 anak ya yang dari rekamannya kelas nama kita saya masuk. yang bisa hadir di Google Meet yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, seperti tadi Pak Panji sampaikan, kayak kita dapat ilmu barokah, manfaat, ya, dan bisa kita manfaatkan. Marilah Ini kita saya bersama punya teman namanya berdoa Mutiawi menurut agama bukan dan keyakinan kita Visi masing-masing. Mandala. Yaudah, baiklah. Marilah kita mulai aktivitas kita pagi ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai, bisa kita mulai. Nah, jadi di chat anak-anak bisa lihat ya. Jadi keterkaitan materi yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu materi tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi sebelum menginjak pada materi, bisa anak-anak baca di chat itu bahwa agama Hindu dan Buddha di Indonesia sudah ada cukup lama. Awalnya agama Hindu-Buddha berkembang di wilayah India, kemudian menyebar ke seluruh negara-negara di dunia, salah satunya Nusantara Indonesia. Ya, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada awal Masehi sudah terjalin hubungan perdagangan antara Cina atau Asia Timur dan India, Asia Selatan, yang melintasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, karena Indonesia merupakan daerah yang sangat strategis dalam pelayaran. Ya. Jadi itu gambarannya. Lalu untuk sebelum Hindu-Buddha masuk dan berpengaruh kebudayaan India ke Nusantara, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Anak-anak masih ingat ini ya? Masih kenal istilah ini ya? Ya. Jadi kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk. Periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ke-7, di mana pada masa itu masyarakat Nusantara belum mengenal agama dan masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya, jadi kayak pada roh-roh moyang atau benda-benda bertuah atau sesuatu hal yang dianggap ada rohnya atau goib. Ya, nah, ada beberapa teori anak-anak yang perlu kalian ingat supaya nanti ada keterkaitan antara materi yang kita bahas. Ya, jadi sambil Pak Panji bacakan dan mungkin di awal ini anak-anak masih ada yang kiranya belum paham akan materi yang akan kita sekarang ini, ya. Bahwa yang pertama ada teori kesatria. Dalam teori kesatria menyatakan masuk agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara dibawa oleh kasta kesatria.
kurang lebih sekitar abad ke-4 hingga abad ke-6. Teori kesatriaan ini dikemukakan oleh sejarawan Sisiford, ya. Gitu. Lalu ada teori Wasya yang dikemukakan oleh Profesor Dr. N. J. Krum. Jelasnya bisa anak baca di chat ya. Saya hanya mengulas sekilas. Dia mengatakan bahwa jika proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara, kaum Waisa yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan akan kembali, saat tiba di Nusantara biasanya mereka menetap sementara waktu sekitar 6 bulan. Jadi menunggu angin datang. Jadi kan kalau di Indonesia ada angin musim barat, ada angin musim timur. Nah, itu juga berpengaruh terhadap penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah menetap, mereka memanfaatkan untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha. Lalu yang terakhir di sini ada teori arus balik, menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Oke, terima kasih. Ya, Untuk Pak. teman yang lain, untuk teman yang lain, harapan Pak Panji juga sama ya. Jadi anak-anak juga kerja screen, lalu untuk mencoba untuk presentasi juga dengan perangkat yang anak-anak gunakan. Nah, ini anaknya ya. Pengaruh Hindu-Buddha pada kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah dibaca itu ya. Jadi harapannya di sini kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Jadi di sini nanti Pak Panji menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi harapannya di sini anak-anak nanti memecahkan beberapa permasalahan yang nantinya terkait dengan KPD yang sudah Pak Panji share. Jadi jangan canggung anak-anak untuk memecahkan masalah dan dipresentasikan. Ya. Lalu yang kedua di sini mampu menganalisis pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dengan benar. Itu harapannya. Karena apa? Bahwa pengaruh Hindu-Buddha pada saat ini masih banyak pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, yang kedua ini ada dua ya, maaf ini ada beberapa kesalahan dalam penulisan nomoran. Lalu mampu menguraikan pengaruh Hindu-Buddha yang masih relevan digunakan dalam kehidupan masa kini dengan benar. Nah, anak-anak ya, kita bahas di sini masuknya pengaruh Hindu-Buddha telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ya. Nah, ini di bidang pemerintahan. Jadi kalau anak-anak lihat di PPT ini dan di handout yang Pak Panji bagikan kemarin, itu ini hanya untuk yang di handout itu ada pengaruh secara fisik dan non fisik. Yang kita lihat di sini supaya kita bisa langsung berdiskusi, kita lihat yang non fisiknya terlebih dahulu. Itu di bidang pemerintahan, ya, bidang pemerintahan. Untuk yang di screen sama temannya bisa terlihat apa enggak? Kira-kira bisa terbaca apa enggak? Bisa. Oke, sambil dilihat di filenya masing-masing ya. Jadi ini anak-anak poinnya. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Yang kedua, seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Lalu kepala suku dianggap sebagai wakil nenek moyang. Kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. KPD-nya sudah tamat apa belum? Sudah. Sudah. Jadi bisa ditulis anggota kelompoknya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nanti bisa di-share langsung di Google Form. Jadi di sini anak-anak bahwa permasalahan kita bisa menganalisis pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Ya, ya. Jadi ini. Jadi sekiranya di antara anak-anak ini
yang bisa menjawab, ya. Kan kalian tadi sudah membaca, lalu sudah disampaikan Pak Panji, juga sudah mengamati berbagai video ya, video pengaruh Hindu-Buddha. Jadi kira-kira di sini untuk bidang pemerintahan, kira-kira yang bisa menjawab siapa? Langsung angkat tangan aja. Pengaruhnya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia, terhadap ya Grili. Ayo Grili. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India. Mulai lahir lembaga-lembaga pendidikan tapi masih sederhana. Hilang. Sederhana dan masih mempelajari dalam suatu bidang saja, contohnya keagamaan. Ya, itu ya. Untuk Resa sumbernya ada di internet atau di buku? Ada di internet. Internet, Pak. Jadi nanti dikirimkan linknya sama jawabannya ya di chat ini ya, ya. Bisa gunakan pada saat ini, ya. Jadi di sana di Bali itu juga masih ditarik dari garis keturunan bahwa mereka yang memiliki kasta kesatria itu juga masih mendominasi di bidang pemerintahan. Nah, lalu selanjutnya bahwa untuk Marsha ini tadi jawabannya tentang apa tadi? Di bidang ekonomi ya, muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Di masa sekarang, bahwa sampai saat ini, bahwa yang dulunya merupakan pusat-pusat perdagangan atau kerajaan, nah itu masih juga ada pengaruhnya. Jadi kalau anak-anak lihat di sepanjang Pulau Sumatera, yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, nah itu juga masih menjadi jalur perdagangan dunia, ya. Jadi masih dikenal, ya, dan digunakan pada saat ini, anak ya. Iya, Pak. Itu. Iya, Untuk yang lain bisa anak-anak lihat di LKPD-nya, untuk pendalaman materinya bisa dilihat di LKPD-nya. Dan untuk pertemuan minggu depan itu kita nanti lihat kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Akan tetapi untuk materi pengaruh Hindu-Buddha ini harus kita mantapkan terlebih dahulu. Jadi harapannya untuk Google Meet selanjutnya, apabila sudah kita buka LKPD, anak-anak sudah harus bisa menjawab. Gitu ya. Langsung nyoba presentasi gitu. Paham ya? Ya. Paham. Nah, itu ya. Karena apa? Nanti di kelas 8 ini masih berlanjut. Itu ya. Berusaha untuk mencari jawab. Itu ya. Iya, Nah, Pak. mungkin di akhir ini anak-anak ada yang ingin tanya dulu. Bisa kita akhiri dengan doa akhir majelis ya? Kita anak-anak? Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk berkata dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, anak-anak, sampai jumpa lagi di hari. Nah, oke, silakan. Kelasnya. Buat apa pun? Grogi Pak Panji. Kenapa? Kenapa? Grogi katanya. Oh iya. Ini loh Bu, kursor saya itu tiba-tiba mati.